Contoh yang ketiga, perempuan Kanaan. Perempuan Serofenesia. Perempuan ini adalah perempuan yang benar-benar mengalami jalan buntu. Perempuan ini adalah perempuan yang sedang menghadapi bayang-bayang maut dalam kehidupannya. Bau kematian sudah tercium di dalam kehidupannya. Dia sudah kehabisan harta, dia sudah kehabisan uang, dia sudah kehabisan segala-galanya. Bahkan dia tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Karena orang Kanaan ini tidak percaya kepada Tuhan. Anak satu-satunya yang dia sayang sakit. Dan sakitnya adalah sakit kerasukan setan. Dia sudah berusaha dengan berbagai cara, berbagai upaya. Tapi anaknya tidak sembuh-sembuh. Sampai satu waktu dia mendengar orang cerita tentang Yesus. Bartimeus yang buta dari lahir disembuhkan. Orang lumpuh 38 tahun di taman Bethesda, di kolam Bethesda disembuhkan oleh Yesus. Wanita yang pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Yesus. Dia dengar. Ketika dia dengar cerita itu, timbul iman. Ketika timbul iman, saudaraku, perempuan ini tidak neko-neko. Dia langsung mengambil langkah iman. Dia lari berusaha menjumpai Yesus. Dia berseru, Yesus tolong aku. Dia berseru dan berseru sambil mengikuti Yesus. Dia terus mendekat, bahkan dia menyembah kepada Yesus yang baru saja dia dengar namanya, belum kenal, baru dengar. Dia terus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anakku sakit. Apa respon Yesus pada waktu itu? Pada waktu itu Yesus tampil dalam rupa yang berbeda. Dia tidak tampil sebagai seorang yang murah hati. Dia tidak tampil sebagai orang yang penuh dengan kasih. Dia tidak tampil seperti orang yang pembuat mujizat. Seperti yang dia dengar dari cerita orang. Ternyata Yesus yang namanya Yesus adalah manusia yang super cuek. Ternyata yang namanya Yesus adalah manusia yang tidak peduli. Yang dia jumpai ternyata Yesus adalah manusia yang tidak punya kasih. Buktinya apa? Ketika perempuan ini berseru mendekati Yesus, mengikuti Yesus, bahkan sujud menyembah Yesus. Tapi Alkitab katakan Yesus diam. Jangankan saudaraku nengok, nyaut aja enggak. Yesus diam. Oh saudaraku, perempuan ini tidak berhenti. Dia terus berteriak. Mungkin dia pikir Yesus gak dengar karena orang begitu banyak. Dia teriak makin kencang. Yesus anak Daud tolong aku. Murid-murid mulai gerah. Yesus suruh perempuan itu pergi. Ini perempuan ini kayak perempuan gila teriak-teriak. Tetapi saudaraku, Yesus pun tidak peduli. Sampai akhirnya karena perempuan ini terus mendesak. Perempuan ini terus berteriak, saudaraku. Tidak mundur sedikit pun. Sekalipun dia tahu murid-murid ingin mengusir dia. Namun dia makin kencang lagi berteriak. Yesus anak Daud tolong aku. Ada sedikit perubahan. Langkah Yesus terhenti. Oh, perempuan ini berharap Yesus mengucapkan kata profetik. Yesus mengucapkan kata-kata yang mendatangkan mujizat. Tapi ternyata apa yang diharapkan tidak terjadi. Malah Yesus berkata, aku datang bukan untuk menolong kamu. Aku datang untuk menolong orang Israel. Wow. Perempuan ini ditolak mentah-mentah. Sebagai orang yang tahu etika. Sudah jelas Yesus menolak. Kalau dia perempuan yang tahu diri, ya udah pergi aja, percuma, nggak ada harapan. Toh Yesus sudah jelas berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk kamu. Tapi Alkitab katakan, perempuan ini tidak peduli. Dia terus bergerak maju, dia terus berteriak, Yesus anak Daud, tolong aku. Oh, Yesus mulai tergerak. Tapi sayang, Yesus berbalik badan, berhadapan muka dengan perempuan ini. Perempuan ini pikir, inilah waktunya. Tuhan akan lakukan mujizat dan menolong anakku. Tapi sayang, ternyata Yesus itu rupanya kata-katanya sadis. Dia katakan tidak pantas memberikan roti untuk anak, lalu diberikan kepada anjing. Kalau Anda
diperlakukan seperti itu oleh gembala saudara, kira-kira bagaimana respon saudara? Oh, enggak A, enggak B. Ambil langkah 1000. Emangnya gereja cuma di sini aja? Emangnya pendeta cuma kamu aja? Tapi perempuan ini tidak. Saudaraku, semakin dia direndahkan, justru dia lebih lagi merendahkan. Dia katakan, benar Tuhan, tetapi anjing pun makan dari remah-remahnya. Apa maksudnya ini saudara? Dia tidak berharap mendapatkan roti. Dia tidak berharap mendapat berkat yang besar dari Yesus. Dia tidak minta mujizat yang besar dari Yesus. Dia tidak minta berkat yang besar dari Yesus. Remah-remahnya aja. Remah-remahnya aja Tuhan. Remah-remahnya aja Tuhan. Yang tidak terpakai oleh manusia. Yang tidak terpakai oleh anak-anaknya Tuhan. Remah-remahnya aja Tuhan. Aku percaya dengan remah-remahnya saja anakku pasti sembuh. Lalu apa Yesus katakan? Hai ibu, besar imanmu. Aku tidak pernah menjumpai orang beriman yang memiliki iman seperti ibu ini. Dan Yesus katakan, pada saat itu juga anaknya sembuh. Pertanyaannya saudara, ibu ini belum mengenal Tuhan lebih dalam seperti saya dan saudara. Dia cuma baru dengar tentang Yesus. Baru dengar saja tidak mendapatkan respon yang baik dari Yesus. Tetapi apa yang membuat perempuan ini mengalami mujizat Tuhan? Apa yang membuat perempuan ini mendapat pertolongan Tuhan? Karena perempuan ini memiliki iman yang teguh. Sekalipun didiamin, sekalipun dicuekin, doanya tidak dijawab, seruannya tidak dijawab. Bahkan dia dihina, bahkan dia ditolak, bahkan dia direndahkan. Namun dia tetap percaya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya penolong dalam hidupnya. Karena dia tahu hanya Yesuslah yang mau menolong dia. Saudara, seringkali kita cuma punya iman, Yesus sanggup, Yesus berkuasa, Yesus penolong. Tapi kita kadangkala saudaraku menjadi tidak teguh. Kenapa? Karena kita tidak yakin bahwa Yesus mau menolong kita. Kelihatannya kita rendah hati. Orang seperti saya begini dan begini. Orang seperti saya gak pantas dapat pertolongan Tuhan. Seringkali kita merasa merendahkan diri kita seperti itu. Itu bukan merendahkan diri. Itu sama dengan melecehkan Tuhan. Siapakah kita? Sehingga kita bisa menentukan Tuhan menolong kita atau tidak. Sedangkan firman Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar yang berseru-seru berharap kepada Dia. Saudaraku, apapun tantangannya dalam hidup saudara, tetap teguh di dalam Kristus. Endingnya pasti happy. Tuhan pasti menolong saudara. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya pertolongan dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada yang lain. Seperti Mazmur 73 katakan, Bani Asaf katakan, selain Tuhan tidak ada yang lain. Kalau kita percaya tentang itu, kalau kita tahu tentang itu, bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong yang sanggup dan mau menolong kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan bertindak mengambil langkah iman seperti perempuan ini. Tetap teguh dalam Tuhan sampai pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita.